Ya, Shalom. Shalom. Wah, saya belum mendengar semuanya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya melihat kita semangat untuk kembali bersekutu, kembali memuji Tuhan. Terima kasih teman-teman pelayan yang sudah membantu kita dalam pujian penyembahan untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Ya, tanpa berlama-lama, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tema, dari satu tokoh yang cukup familiar tetapi jarang dibawakan, jarang dibahas. Kita baca bersama-sama sebelumnya tema malam hari ini. Dengan keras, 3, 2, 1, membangun di tengah kehancuran. Ya. Subtemanya, sebuah renungan dari kitab Nehemia tentang karakter seorang pemenang yang Tuhan pakai untuk memulihkan yang hancur. Ya, temanya adalah membangun di tengah kehancuran. Tokohnya siapa? Nehemia. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia punya satu karakter yang baik, yaitu rindu dipakai Tuhan untuk memulihkan yang hancur. Ya, oleh karena itu temanya membangun di tengah kehancuran. Ya, sebelum kita membaca natsnya, saya rasa tema ini sangat cocok dengan dunia akhir-akhir ini. Kita melihat bahwa ya, Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, begitu juga dengan negara-negara lain, baik dari segi politik, ekonomi, belum lagi juga kita berbicara tentang humanity, kesadaran akan sesama makhluk sosial. Itu hari-hari ini sedang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Ya, oleh karena itu saya rindu untuk kita belajar bersama-sama dari satu tema ini. Ya, kita baca bersama-sama di Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-18. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-18. Bisa dibantu multimedia. Ya, ada yang sudah mendapatkannya? Kita baca bersama-sama ya sambil menunggu media. 3, 2, 1. Ketika belum. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ya, kita berdoa untuk laptop gereja ya. Beberapa waktu sering ada kendala dengan laptop yang ada. Oh ya, sudah bisa ditayangkan. Mudah-mudahan terbaca ya, cukup kecil ya. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Ketika kepada mereka, bagaimana tangan Allahku yang murah melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan demikian mereka menguatkan semangat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Ya, saya mau jelaskan sedikit konteksnya. Ya, Nehemia ini bukan seorang nabi, dia juga bukan seorang imam. Dia hanya seorang juru minuman. Kemudian dia melihat dan dia mendengar kabar bahwa tembok yang ada di Yerusalem itu runtuh dan terbakar. Kalau kita berusaha untuk kontekstualisasikan dengan zaman sekarang, tembok ini sebenarnya tidak hanya berbicara soal bangunan. Memang di masa itu yang terjadi adalah tembok Yerusalem runtuh dan terbakar. Tetapi ketika kita berbicara soal tembok yang lebih luas, itu konteksnya sangat luas. Tembok moralitas, tembok integritas,
tembok persatuan, tembok kekeluargaan, juga tembok kerohanian kita. Setuju? Begitu juga dengan tembok-tembok yang lain. Hubungan. Kita melihat itu semua. Tembok-tembok yang ada itu hari ini bukan hanya sekedar bangunan. Banyak orang hanya mengeluh melihat kehancuran. Setuju? Berapa banyak orang hari-hari ini yang bikin story, bikin postingan di Instagram mengeluhkan, oh BBM naik, oh dolar terus naik, rupiah melemah. Banyak orang yang menyalahkan keadaan. Tetapi ketika kita berbicara, satu sosok Nehemia, ya, dia dicari Tuhan karena dia punya karakter yang baik. Dia tidak hanya melihat masalahnya, melainkan dia mau menjadi bagian dari solusi. Ketuk hati kalian ketika melihat sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Apa yang kita lakukan? Hanya mengeluhkah? Hanya menyalahkan keadaankah? Ataukah kita mau terlibat, mau menjadi bagian dari solusi tersebut? Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Tadi saya sudah singgung, dia bukan nabi besar, dia bukan imam yang besar, dia hanya seorang juru minuman, raja Persia. Tuhan pakai sedemikian rupa karena dia punya karakter seorang pemenang. Karakter itulah yang membuat ia mampu dan ia mau untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, saya mau ajak kita sama-sama melihat sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh Nehemia. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Nehemia sehingga Tuhan mau pakai dia, sehingga Tuhan mau panggil dia untuk menjadi bagian dari solusi. Wah, itu satu kesempatan yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika Tuhan panggil saudara, ayo, aku butuh kamu untuk menjadi solusi. Wow, itu satu kesempatan yang luar biasa. Tuhan percaya, Tuhan tahu kemampuan kita ada di mana. Tuhan melihat bagaimana kita bersikap. Tuhan melihat bagaimana karakter yang kita punya. Amin. Ya. Ada 4 hal yang saya mau ajarkan hari ini. Begitu juga saya akan belajar tentang 4 hal, tempat karakter yang dimiliki oleh Nehemia. Poin yang pertama, bisa? Ya, di poin yang pertama saya menuliskan bahwa pemenang punya keinginan. Pemenang punya keinginan. Kita baca bersama-sama di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat. Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya. Sudah? Yang sudah katakan amin? Ya, Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat. 3, 2, 1. Ketika aku mendengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari lamanya. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ya. Mungkin di antara kita ketika kita melihat, oh dolar naik, oh rupiah melemah, ini dan itu mahal,
Ada yang hanya sebagai angin lalu, hanya lewat. Ada yang mengeluh, ada yang khawatir, bentuknya banyak. Nah, tetapi apa yang dilakukan Nehemia? Dia punya keinginan. Ketika ia mendengar itu, duduklah, kemudian ia menangis, berkabung beberapa hari lamanya. Dan dia mau berpuasa, dia mau berdoa kepada Allah. Banyak di antara kita yang menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi kita tidak lakukan itu. Kita tidak punya keinginan untuk merubah, untuk menjadi solusi. Biasanya yang kita lakukan pertama kali itu mengandalkan kekuatan sendiri. Setuju? Itu yang dilakukan orang pada umumnya. Ketika melihat suatu tragedi, dia respon pertamanya, aduh gimana nih, aduh khawatir, aduh gimana nih, gelisah, aduh gimana nih. Tapi yang dilakukan oleh Nehemia, dia datang kepada Tuhan. Dia punya keinginan yang besar. Untuk apa yang harus aku lakukan? Dia berdoa, dia berpuasa. Sebelum Nehemia memutuskan untuk mau membangun tembok, ia terlebih dahulu memiliki keinginan. Dia terlebih dahulu punya hati yang, oh aku rindu, aku mau membenahi ini, bagaimana? Ia tidak tinggal nyaman di kerajaan. Kalau saya jadi Nehemia, mungkin saya akan menjawab, loh kan bukan tugas saya, bukan tugasku itu. Tugasku tuh nuang minuman. Tugasku tuh ngurusin minumannya raja. Ngapain aku harus berjibaku menjadi seorang kuli gitu, untuk bangun tembok? Tapi sebenarnya yang dikeluhkan, yang menjadi menyayat hati seorang Nehemia itu tidak berbicara sekedar tembok. Kalau zaman dulu, makanya ada banyak kisah tentang tembok Cina, mungkin tembok-tembok yang lain ya mungkin ya. Itu menggambarkan kekuatan suatu daerah. Kalau temboknya runtuh, berarti kekuatan daerah tersebut melemah. Jadi Nehemia ini sadar betul, kondisinya sedang nggak baik-baik aja nih. Aku harus gimana? Kemudian dia menangis, kemudian dia berdoa, dia berpuasa. Dia punya hati yang tergerak. Dia berusaha untuk berpikir bagaimana membangun kembali. Orang pada umumnya hanya melihat masalah lalu melupakannya, hanya melihat masalah lalu mengeluh. Tetapi Nehemia, dia melihat masalah lalu ia bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Tuhan, aku harus apa? Dia punya keinginan. Ya. Poin yang pertama, poinnya adalah hati yang peduli. Ya, pemenang punya keinginan. Itu yang kita lihat dari pribadi Nehemia. Dia tidak hanya cuek karena bukan tugasnya, bukan karena bukan job desk-nya. Dalam hal ini saya juga seringkali melakukan hal yang sama. Wah kan bukan tugasku, nggak mau tahu aku. Pura-pura nggak lihat gitu. Kalau ada sesuatu terjadi, pura-pura nggak lihat, supaya nggak disuruh, gitu, supaya nggak bantu, gitu. Nah, tapi ketika saya mempersiapkan ini, saya tertegur bahwa seharusnya kita punya hati yang peduli. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, kita harus punya keinginan. Setuju? Ya, mulai hari ini belajar untuk punya keinginan. Berawal dari situ. Tidak harus melakukan ini dan itu dengan skala yang besar. No. Awali dengan
Oh Tuhan, aku mau. Bantu aku, gimana caranya? Tuhan, aku mau bertindak. Tuhan, aku mau jadi dampak. Gimana caranya? Kalau kita bicara tentang tembok, yang tadi kita bahas bahwa tembok itu konteksnya luas, tembok integritas, tembok keluarga, lakukan di dalam keluarga. Kalau dirasa tembok keluarga kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, sedang di masa-masa yang runtuh, oh Tuhan, aku harus apa? Tuhan, aku harus berbuat apa? Mungkin di antara teman-teman hanya sebagai anak, tapi nanti kalau aku ngomong orang tua aku nggak mau denger. Nanti kalau aku ngomong dibilang kurang ajar, dibilang tidak sopan. Bahwa dalam doa harus ada keinginan di dalam hati. Itu poin yang pertama. Kalau kita sudah melihat bahwa Nehemia punya keinginan, di poin yang kedua kita akan melihat Nehemia punya apa lagi. Boleh di next, poin yang kedua? Ya. Pemenang punya loyo sekali. Pemenang punya ya. Mata yang terbuka melihat kebutuhan. Kita baca sama-sama ya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita baca ayatnya. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kalau kita cermati ayat ini, ayat yang cukup menyayat hati. Berapa banyak di antara kita yang melihat masalah, kita fokusnya pada masalahnya. Berapa banyak di antara kita konflik dengan teman yang kita fokuskan hanya, oh dia salah ini, dia salah itu. Setuju? Begitu juga dengan saya banyak bicara tentang politik dengan saudara terkasih saya, Tian. Bicara tentang politik meskipun ya kami orang kecil ya, tapi kami punya kerinduan untuk harus apa ya, langkah-langkah apa yang bisa diambil. Saya melihat dan saya berbicara dengan dia, seringkali masyarakat Indonesia hanya, oh ini salah pemerintah, salah pemerintah, salah pemerintah. Tapi saya bicara, itu dua arah. Begitu juga dengan konteks ini. Nehemia tidak langsung bicara, oh karena pertahanannya kurang, oh ini Tuhan tidak melindungi, oh ini daerah kita sudah mulai melemah. Tidak. Yang Nehemia lakukan, dia berdoa kepada Tuhan, merendahkan hatinya untuk Tuhan, ampuni kalau kami punya salah. Poin yang kedua, Nehemia punya kesadaran. Dia sadar bahwa apa yang terjadi itu tidak hanya impact dari satu pihak, tapi dia berusaha untuk bercermin, dia berusaha untuk merefleksi diri, dia berusaha untuk mencari tahu, dia punya kesadaran, oh mungkin kami punya salah, oh Tuhan ampuni kami, ampuni bangsa kami. Berapa di antara kita yang berdoa menyatakan hal seperti Nehemia? Boleh angkat tangan? Ketika menghadapi masalah, kemudian kita berdoa seperti Nehemia. Tuhan, kayaknya aku salah deh. Tuhan, aku kurang ini deh. Tuhan, aku kurang itu deh. Ampuni Tuhan. Kebiasaan orang-orang Kristen hari-hari ini, karena dunia makin sulit, yang dipanjatkan pertama kali adalah,
Tuhan berkati. Tuhan aku butuh ini, Tuhan kami butuh itu. Tapi Nehemia punya kesadaran yang besar. Dia menyatakan, Tuhan ampuni hamba-hambamu, Tuhan ampuni hambamu, ampuni bangsamu, bangsa kami, bangsa Israel. Kesadaran yang dimiliki Nehemia membuat dia tidak hanya fokus pada masalah yang terjadi. Banyak orang sadar akan kebutuhan pribadinya saja. Gampang nggak untuk menyadari kebutuhan pribadi? Gampang sekali. Ya, saya rasa kalau kita nggak butuh pun ya pasti dibuat butuh ya. Dibutuh-butuhin, Tuhan kami butuh ini, kami butuh itu. Untuk menyadari diri kita sendiri itu hal yang gampang. Tapi untuk punya kesadaran yang konteksnya lebih general itu susah. Kita seringkali melihat hanya binary, hitam dan putih. Kita tidak melihat lingkungan-lingkungan kita. Saya rasa kalau kita punya kesadaran, nggak akan ada sampah bertebaran. Nggak akan ada teman yang tersinggung karena ucapan kita. Nggak akan ada orang tua yang tersakiti karena sikap anaknya. Dan masih banyak lagi. Kalau kita punya kesadaran, saya yakin, 100% yakin, integritas itu akan berjalan, moralitas itu akan berjalan. Karena apa? Punya kesadaran. Oh, nanti kalau aku bertindak gini, impact-nya ke orang lain bagaimana? Oh, orang lain bertindak gini ke aku ada salah apa ya? Oh, aku berusaha untuk memperbaiki dirilah. Oh, aku berusaha untuk merubah dirilah. Itu yang harus kita punya. Kesadaran. Saya pikir hari-hari ini banyak orang sudah mulai kehilangan kesadaran. Dia tidak mau sadar akan apa yang terjadi. Dia tidak mau sadar akan apa yang sedang lingkungan hadapi, akan sedang apa masalah yang dihadapi. Saya yakin kalau kita punya kesadaran, semua berjalan baik. Amin. Ya, karakter seorang pemenang itu lahir ketika seorang memiliki kepekaan. Kepekaan terhadap apa? Terhadap segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan kerjakan itu baik atau buruk toh? Baik atau buruk? Baik. Pasti baik. Jadi segala sesuatu yang baik, kita harus sikapi itu. Sadar, harus sadar. Senggol kanan kirinya kalau nggak sadar. Sadar. Sadar, sudah berapa lama kamu nggak sadar ya? Sudah berapa lama kamu jadi pribadi yang egois? Sudah berapa lama kamu menjadi pribadi yang tidak punya moral? Senggol, ayo sadar, sadar. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, kita harus punya kesadaran. Berusaha untuk merefleksi segala sesuatu dari segala sudut pandang sisi. Bisa jadi kalau hari-hari ini kalian punya masalah dengan orang-orang di sekitar kalian, belum tentu salah mereka, mungkin salah diri kalian sendiri, mungkin salah saya sendiri. Hari-hari ini kalau pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat, bisa jadi bukan hanya salah mereka sendiri, tetapi kesalahan orang-orang yang lain, SDM-nya, kejujurannya, yang lain, banyak sekali. Itu poin yang kedua. Kalau kita mau jadi pemenang harus punya keinginan. Yang kedua harus punya kesadaran. Ini dua karakter yang dimiliki oleh Nehemia. Masih ada yang ketiga. Minta tolong ditayangkan. Ya. Yang ketiga, Nehemia punya pendirian. Ya, pemenang punya pendirian. Keteguhan
menghadapi tantangan. Kita baca bersama-sama ayatnya. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. 3, 2, 1. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Ketika pembangunan berjalan, ketika Nehemia sudah punya keinginan, dia sudah punya kesadaran, dia sudah berusaha untuk membangun, ada orang-orang yang tidak suka. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikan. Di dalam Alkitab dituliskan, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca lebih lanjut, Sanbalat dan Tobia berulang kali mencoba untuk menghentikan upaya dari Nehemia. Dia ditentang, dia difitnah. Pokoknya bagaimana supaya pembangunannya tidak berjalan. Ketika Nehemia sudah punya keinginan, dia sudah punya kesadaran, kemudian dia sedang berupaya untuk melakukan itu, bukan berarti ketika kita punya keinginan, kita punya kesadaran, masalah itu enggak datang lagi, pasti datang lagi. Bohong kalau saya bilang, hari ini Bapak Ibu Saudara ketika punya keinginan, punya kesadaran, wah nanti jalan di depan akan lebih baik. Oh, tidak akan ada masalah besar datang. Tidak juga. Yang dihadapi Nehemia justru ketika dia sudah berupaya untuk punya keinginan, punya kesadaran, dan berupaya untuk melakukan itu, lingkungan tidak mendukung. Tapi dituliskan di poin yang ketiga, dia punya pendirian. Ia tidak mundur. Ia berkata, aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Dia tidak bilang, aku sedang melakukan sebuah pekerjaan. Tapi dia bilang apa? Aku melakukan pekerjaan yang besar. Bisa bedakan ya dua kalimat ini. Aku sedang melakukan sebuah pekerjaan dan aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Bedanya apa? Bedanya apa? Apa? Lebih keras. Perbedaan dua kalimat ini sangat jelas, di mana Nehemia tidak melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu pekerjaan sederhana. Dia serius. Dia tahu apa yang dia kerjakan ini, ini nggak main-main ini pekerjaan besar nih. Nah, seringkali kita ketika sedang menghadapi persoalan-persoalan, sedang berupaya untuk membangun, biasanya ini dilakukan oleh anak-anak muda. Gampang nih gitu istilahnya ya, Jawanya. Menyepelekan. Tapi Nehemia, dia menjawab dengan tegas bahwa aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Dia tidak main-main. Ada pendirian yang kuat. Ada godaan, ada pertentangan, tetapi dia berupaya untuk tetap melakukan. Hari ini banyak orang yang menyerah bukan karena tidak mampu. Tetapi ketika kita berbicara pribadi seorang pemenang, ya mereka yang berdiri dengan ketekunan. Pendirian ini erat kaitannya dengan ketekunan. Bukan karena kuat. Saya rasa pasti dia juga ada di masa-masa dia nggak kuat. Tapi dia tekun. Dia berupaya untuk terus. Aku sudah putuskan untuk aku bicara dengan raja. Raja, beri aku kesempatan untuk aku bangun tembok ini. Dia sudah memberi diri, dia sudah mempersiapkan hati, dia juga memberi tenaga dan pikirannya. Aku sudah putuskan, aku mau,
membangunnya. Aku mau mengembalikan tembok ini. Dia sudah putuskan. Jadi ketika godaan-godaan itu datang, masalah-masalah itu datang, dia tetap teguh pada pendirian. Bukan karena dia kuat. Tadi saya bilang, hari-hari ini orang banyak berhenti, orang banyak menyerah, bukan karena dia tidak kuat, tapi karena dia tidak tekun. Setuju? Ketika kita sudah punya hati, punya kerinduan, punya keinginan, punya kesadaran, kita juga harus punya pendirian. Hanya keinginan dan hanya kesadaran tanpa pendirian itu omong kosong. Betul? Aku ingin, aku sadar, tapi tidak tercerminkan dari bagaimana kita punya pendirian. Kalau kita bicara kita ingin, kita sadar, lakukan. Tekun. Setuju? Hari ini kita mau belajar itu. Tidak hanya hati, tidak hanya pikiran, tapi juga pendirian, kesadaran. Di poin yang terakhir, kita mau lihat bersama-sama. Saya berulang kali sampaikan kalau poin terakhir itu poin paling menyenangkan ya, karena terakhir. Biasanya langsung senyum gitu. Wah, poin terakhir nih. Ya, kita baca dengan keras poin yang terakhir. 3, 2, 1. Pemenang punya tujuan. Fokus menyelesaikan tugas dari Tuhan. Kita baca ayatnya bersama-sama. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Ya. 3, 2, 1. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ya. Tujuannya jelas. Pada saat dia mendengar kabar pertama kali, aduh, aku harus apa? Mulai hasratnya timbul, keinginannya timbul. Kemudian mulai kesadaran itu muncul. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa ini? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan, mohon bimbingannya. Dia ada kesadaran, ampuni kami. Kemudian dia punya pendirian. Dia putuskan untuk bicara dengan raja. Pak Raja, tolong tugaskan aku untuk bangun kembali tembok itu. Bukan tugasnya, tapi dia putuskan untuk, oke, aku mau. Dia pegang teguh pendiriannya untuk satu tujuan. Apa? Apa tujuannya? Membangun tembok Yerusalem. Jelas dituliskan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia punya tujuan yang jelas. Ia tidak datang ke Yerusalem untuk mencari nama. Banyak ya di antara kita yang hari-hari ini mau ambil bagian dari solusi, bukan benar-benar ingin menjadi solusi, tetapi cari nama, cari muka, banyak. Tetapi yang dilakukan oleh Nehemia, dia bukan untuk mencari muka. Ia tidak mencari jabatan. Dia hanya cemas, bagaimana ini bangsa dan negaraku? Bagaimana ini temboknya sudah runtuh? Lihatinlah. Bukan karena, aku melihat, ini kesempatan, aku bisa naik jabatan. Aku lihat ini bisa jadi promosi jabatan. Dia tidak melihat itu. Dia datang untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya.
Karena dia punya tujuan yang jelas, dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah menyerah, dia juga tidak mudah teralihkan fokusnya. Dia tetap pada tujuan, aku mau bangun temboknya. Orang yang memiliki tujuan akan bertahan lebih lama daripada yang hanya memiliki semangat. Kadang kita minta, oh Tuhan beri aku semangat gitu. Iya, hari ini semangat, besok loyo. Hari ini semangat, besok loyo. Hari ini semangat, besok loyo. Mungkin itu kita alami karena kita belum punya tujuan yang jelas. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, oke, aku mau ini. Mau gimana pun kondisinya pasti akan dilakukan. Setuju? Kita sudah melihat ada 4 hal yang dimiliki Nehemia yang harus kita miliki. Saya tahu susah, saya tahu tidak mudah, tetapi lagu tadi jelas mengatakan Tuhan adalah penolong yang setia. Baca firman Tuhan, berupaya untuk lakukan, berupaya untuk aku mau seperti Nehemia. Berat, tapi kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus itu hadir di setiap hati kita. Masalah yang sederhana untuk membuat kita jadi pribadi yang punya keinginan, punya kesadaran, punya pendirian, dan punya tujuan. Itu hal yang sangat sederhana buat Tuhan. Bukan masalah yang sulit. Nehemia mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memakai orang-orang yang memiliki keinginan, memiliki kesadaran, memiliki pendirian, dan memiliki tujuan. Long story short, tembok Yerusalem selesai dibangun. Akhirnya selesai dibangun bukan karena Nehemia kuat, bukan karena Nehemia kaya, bukan karena Nehemia paling berkuasa, tetapi karena ia memiliki karakter seorang pemenang. Kalau kita hari-hari ini punya karakter-karakter ini, saya percaya Tuhan akan pakai kita jauh lebih besar, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Mungkin diantara kita hari-hari ini yang mengeluhkan soal pemerintah, aku tinggal di Korea aja lah gitu. Tapi bisa jadi Tuhan punya jalan yang jauh lebih besar. Tuhan izinkan diantara kita anak-anak muda ini pulang untuk menjadi bagian dari solusi bangsa kita. Setuju? Pada saat saya masih kecil, saya selalu terharu ketika saya mengingat ini. Saya tuh sangat bisa dibilang lumayan membenci bangsa. Karena orang tua saya berasal dari etnis Chinese. Saya melihat betul bagaimana susahnya orang di zaman itu hidup. Bahkan cece saya lahir tahun 1995, Indonesia sudah merdeka, tapi akte yang dia terima itu tulisannya WNIA, warga negara Indonesia asing. Kemudian saya melihat banyak kesulitan yang kita alami karena kita berasal dari etnis minoritas. Jadi setiap kali orang bertanya, apa keinginanmu? Saya tuh selalu jawab, saya pengen pindah kewarganegaraan. Tetapi hari ini saya tekankan ketika saya bicara tentang bangsa dan negara, saya selalu punya kerinduan besar untuk pulang. Bu Esther dan Pak Sur selalu menggoda saya untuk stay ya di Korea ya, stay di Korea ya gitu. Tapi entah mengapa hati saya tuh selalu ada di Indonesia gitu. Saya melihat Indonesia hari ini hancur gitu. Tapi siapa lagi yang menjadi tonggak? Kita-kita ini. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Apakah kita mau memberi diri seperti Nehemia? Kemungkinannya kecil. Apalagi kita sudah merasakan hidup di Korea, mungkin di bangsa-bangsa yang lain, ada di Australia. Mungkin mereka merasa hidup di sana lebih nyaman. Asuransi ditunjang, ini itu dapat, punya anak diberi uang. Tetapi saya entah mengapa, saya tuh selalu punya kerinduan, someday saya pulang ke Indonesia,
Saya mau tidak harus skala besar, tetapi di lingkungan sekitar. Kita sudah bicara tentang tembok moralitas, tembok integritas, tembok keluarga, tembok gereja yang ada. Saya mau melangkah, mungkin dengan langkah kecil itu, berawal dari keluarga, kemudian lingkungan komunitas, gereja. Saya yakin Tuhan bisa pakai kita jauh melebihi apa yang dilakukan Nehemia. Amin. Kita harus yakin, hari ini Tuhan mencari orang-orang seperti Nehemia yang mau berdiri di tengah kehancuran. Mari kita kembali membangun apapun yang kalian tahu hari-hari ini sedang runtuh. Mungkin ada teman di antara kalian yang tembok imannya sudah mulai runtuh. Bangun, bantu dia. Jangan hanya bilang, bangun, cepat bangun temboknya. Jangan. Kondisinya tidak semudah itu. Beri diri, support dia, bantu dia untuk bangun temboknya kembali. Setuju? Saya mau Bapak Ibu Saudara berjanji pada diri sendiri, berjanji pada Tuhan, mau menjadi bagian dari solusi, mau membangun apapun yang runtuh, mau membenahi apapun di lingkungan sekitar kita yang rusak. Amin. Itulah karakter seorang pemenang yang dipakai Tuhan untuk mengubah keadaan. Mari kita bersatu dalam doa.